Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya minta maaf nih. Ikut nimbrung lagi masalah nasab Habib Ba'alawi. Soalnya gregetan juga. Terus terang, saya berbicara sebagai orang awam yang tidak mengerti mengenai kitab nasab maupun tidak mengerti mengenai tes DNA. Saya rasa tidak akan ada yang melarang. Boleh dong? Masa nggak boleh? Jika kita sebagai orang awam membahas mengenai hal ini. Karena masalah mengenai nasab Ba'alawi ini sudah menjadi konsumsi publik. Bukan hanya perdebatan di antara master-masternya saja. Kita juga sebagai netizen yang awam ingin juga berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini. Benar nggak, Lur? Soalnya hasil diskusi atau bahkan perdebatan saudara-saudara kita di Robitoh Alawiyah kayaknya belum menghasilkan suatu penyelesaian yang pasti mengenai masalah ini. Bahkan kayaknya masalah ini semakin kisruh. Sudah dapat dipastikan, para netizen ngerujak habis para Habib Ba'alawi, meskipun ada yang pro dan kontra mengenai masalah ini. Dan kayaknya sih, masalah ini akan berlangsung lama, yang mengakibatkan tekanan mental bagi para Habib Ba'alawi maupun bagi Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah sebagai suatu organisasi yang dianggap kredibel mengelola nasab keturunan Rasulullah memiliki peran besar dan tanggung jawab yang tentunya sangat berat dalam menyeleksi apakah seseorang memiliki nasab yang terhubung kepada Rasulullah atau tidak. Karena terus terang, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat menjunjung tinggi Rasulullah beserta keturunannya. Bahkan, mungkin sebagian ada yang mengkultuskan keturunan beliau. Maaf, belum tentu keturunan Rasulullah, tetapi yang menganggap dirinya keturunan Rasulullah. Karena hal tersebut belum pasti ya. Pengkultusan tersebut tentunya dikarenakan oleh suatu sebab. Jika ada kesalahan dalam menyeleksi orang, ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang berdampak bukan hanya kepada agama, tetapi juga berdampak kepada hubungan sosial di masyarakat. MUI harusnya cepat turun tangan mengenai masalah ini. Kalau Robitoh Alawiyah tidak bisa menyelesaikan masalah ini, mungkin bisa mendirikan suatu lembaga yang netral untuk menyelesaikan masalah ini, di mana lembaga tersebut memiliki suatu metodologi untuk menyelesaikan masalah nasab ini. Metodologi merupakan ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran, menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Baik tes DNA ataupun menelusuri kitab nasab merupakan suatu metodologi untuk mencari keturunan dari Rasulullah. Gabungan dari kedua metodologi tersebut, yaitu tes DNA dan kitab nasab, kayaknya lebih afdol. Sepertinya, penelusuran nasab Rasulullah pada zaman sekarang menggunakan gabungan dua metode ini. Silahkan komentar jika ada yang tahu ya, Lur. Pertama-tama, lembaga yang dianggap netral tersebut melakukan tes DNA terhadap para Habib Ba'alawi ataupun terhadap orang yang dianggap memiliki nasab dengan Rasulullah agar diketahui haplogrupnya. Hasil tes DNA tersebut harus diumumkan ke publik secara transparan. Saya rasa tes DNA bagi para Habib Ba'alawi tidak terlalu mahal, tidak semahal mobil sport. Tes DNA juga mungkin tidak sakit. Gak tahulah kalau nantinya bakal sakit hati.
Dan juga tidak ada ayat atau hadis yang mengharamkan tes DNA. Jadi sekali lagi, dan ini pertanyaan udah diulang-ulang. Faktor apa yang memberatkan untuk tes DNA bagi para Habib Ba'alawi? Heran ya, tes DNA saja banyak alasan. Nah, setelah para Habib dites DNA, apabila ada yang haplogrupnya J1, ada kemungkinan keturunan Rasulullah. Karena seseorang yang haplogrupnya J1 pun belum tentu keturunan Rasul, apalagi yang haplogrupnya bukan J1. Hal tersebut berdasarkan beberapa penelitian para ahli. Setelah melakukan tes DNA, selanjutnya memakai metodologi kitab nasab. Kenapa hal tersebut juga penting dilakukan? Tes Y-DNA dilakukan untuk mengetahui apakah ada keterhubungan, kekerabatan antara dua pria. Jadi misalkan ada seorang Habib Ba'alawi yang dites DNA dan ternyata termasuk haplogrupnya J1 dan dia sendiri memiliki kode DNA. Nah, bagaimana caranya tahu bahwa kode DNA dia bersambung ke Rasulullah? Dan kita tahu bahwa kode DNA Ali bin Abi Thalib sebagai keponakan Rasulullah yang dijadikan sebagai patokan. Kemungkinannya untuk mengetahui seseorang bersambung nasabnya dengan nenek moyang melalui sampel. Dan sampel tersebut harus yang sudah divalidasi. Dan untuk mendapatkan sampel yang sudah divalidasi tersebut, tentunya membutuhkan kitab nasab. Jadi, baik tes DNA dan juga kitab nasab sama-sama penting. Maaf sekali lagi ya Lur, silahkan berkomentar jika ada yang tahu apakah ini benar atau tidak. Sederhananya, kitab nasab diperlukan karena zaman dahulu belum ada tes DNA. Jadi metodologi yang digunakan para ulama ahli nasab zaman dahulu untuk mencari sebuah kebenaran, tentunya dengan mencatatnya melalui kaidah-kaidah yang ditentukan, dan semua itu disimpan dalam kitab nasab. Dan tentunya kitab nasab tersebut juga memiliki syarat-syarat yang mungkin diantaranya seperti kitab nasab tersebut harus ada kitab sejaman yang menerangkan ada tidaknya nama dari keturunan Rasulullah tersebut tercatat pada zamannya. Ya, jika tercatatnya beberapa puluh tahun atau mungkin beberapa ratus tahun setelah zamannya, secara logika memang diragukan keberadaannya. Dan juga, kitab tersebut harus bisa diakses oleh semua orang atau transparan. Bila tidak ada kitab yang memenuhi syarat-syarat tersebut, ya tentunya akan sangat diragukan. Jadi, dua metodologi tersebut yaitu tes DNA dan kitab nasab pada zaman sekarang sangatlah penting dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang merupakan keturunan dari Rasulullah SAW atau bukan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, mungkin ada solusi dari dulur-dulur yang lain, atau mungkin ada yang mau menulis komentar, saran atau kritik. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Dan maaf juga jika ada yang tersinggung. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.